Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak selalu berdoa agar adik-adik selalu sehat, ceria, baik, dan tentunya adik-adik selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo tutup mata, lipat tangan, duduk dengan sopan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami diberkati, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua karena Tuhan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau pakai hidup kami ini untuk melayani Tuhan. Tolong sertai dan lindungi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, menjadi pedoman hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kehidupan dua binatang ciptaan Tuhan, yaitu lebah dan lalat. Jadi renungan kita pagi hari ini kita beri judul lebah dan lalat ya. Lebah dan lalat sama-sama hewan jenis serangga. Ukuran mereka pun juga tidak jauh berbeda satu sama lain, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar antara lebah dan lalat ini. Ayo adik-adik, di manakah adik-adik biasanya bisa melihat lebah-lebah berterbangan? Iya, tentu saja di tanaman yang berbunga. Sedangkan lalat, di manakah adik-adik bisa menemukan lalat? Tentu saja adik-adik di tempat sampah, di tempat yang kotor, bau, dan jorok. Itulah perbedaan besar antara lebah dan lalat. Kenapa bisa begitu ya adik-adik? Jawabannya adalah karena mata lebah dibuat hanya untuk menemukan bunga dan menghasilkan madu, dan lebah mencari makanan dari bunga-bunga yang harum tersebut. Sedangkan lalat matanya dibuat untuk menemukan kotoran. Lalat mencari makanan dan menemukan makanan dari tempat yang kotor dan bau. Iya adik-adik, tentu saja hal ini terjadi karena di dalam pikiran lebah hanya ada madu dan madu saja, tidak ada yang lainnya. Sedangkan di dalam pikiran lalat hanya ada kotoran saja. Ia lebih tertarik kepada tempat sampah. Oleh sebab itu adik-adik, lebah dengan mudah menemukan bunga, tetapi begitu sukar untuk menemukan kotoran. Begitupun sebaliknya lalat dengan mudahnya menemukan kotoran, namun begitu sukar untuk menemukan bunga-bunga yang harum. Karena lebah tidak tertarik pada kotoran dan lalat pun tidak tertarik pada harumnya bunga. Alhasil adik-adik, dari hidup lalat dan lebah ini kita bisa lihat sendiri. Lebah kaya akan madu di dalam sarangnya. Madu dari lebah sangatlah bermanfaat untuk kesehatan manusia. Sedangkan lalat akan membawa kuman dan menyebarkan penyakit kemana-mana. Adik-adik, demikianlah hidup kita dahulu. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia serupa gambar Allah. Tujuannya supaya manusia itu bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Namun kemudian manusia melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa serta kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah kehilangan fungsinya. Kemudian karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka Tuhan memberikan Yesus Kristus anaknya sebagai cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Dan dahulu sebelum adik-adik mengenal Yesus Kristus, adik-adik kita semua hidup di dalam dosa seperti lalat tadi yang tinggal dan suka pada hal-hal yang kotor dan bau serta jorok. Dahulu kita juga demikian, suka pada hal-hal yang sia-sia, suka berbicara kasar, kotor, jorok, tidak patuh kepada orang tua, suka membangkang, suka mengganggu teman, dan tidak suka membantu sesama. Setelah
Setelah kita semua mengenal Yesus Kristus, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Coba dibuka Alkitabnya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi adik-adik, setelah kita mengenal Kristus Yesus, kita telah menjadi ciptaan yang baru. Artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tentu saja adik-adik, kita harus meninggalkan segala hal yang sudah lama, dosa-dosa kita yang dahulu, cara hidup kita yang lama. Tetapi layaknya menjadi lebah yang menghasilkan madu yang kaya akan manfaat. Adik-adik, setelah kita mengenal Yesus Kristus, kita harus menjadi berkat ya, dimanapun kita berada. Kita harus bisa membantu sesama, lebih patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua, berhenti berkata kasar atau kotor, berhenti juga untuk mengganggu teman atau membuli teman-teman kita. Karena kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah mengenal Yesus Kristus, kita dijadikan ciptaan yang baru. Jangan terus menjadi lalat yang menyebarkan kuman dan penyakit saja, tetapi jadilah berkat. Dan adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini ialah hari di mana Tuhan Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Kasih-Mu begitu besar. Kami rindu hidup kami memberi manfaat bagi keluarga, saudara, dan sesama. Dimanapun kami berada, kami membawa dampak yang baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Pakai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, sampai bertemu di video berikutnya.